Profesor Mina Elvira, Sarjana Sastra, Master of Art, Doctor of Philosophy. Dan selanjutnya saya persilakan untuk membacakan pidato pengumuman yang berjudul Perempuan Minangkabau di Rantau, tetap berdaya dengan modifikasi matrilineal patriarkal, bergaze dan fleksibilitas identitas. Izinkan saya menyampaikan pidato pengukuhan guru besar saya. Karena keterbatasan waktu, saya hanya membacakan poin-poin pemikiran saja. Para hadirin silakan membaca secara lengkap buku pidato yang telah disediakan. Pidato ini saya mulai dengan menghadirkan sebuah pepatah Minangkabau. Bundokan duang, limbape rumanan gadang, sumara dalam negari, hiasan di dalam kampung. Pepatah ini di atas menggambarkan peran-peran penting perempuan dalam masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu garis keturunan dan warisan melalui garis perempuan. Keberdayaan perempuan Minangkabau telah menjadi salah satu motif kuat dalam banyak penelitian terkait Minangkabau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berkat penerapan prinsip matrilineal yang dianut, kaum perempuan Minangkabau memainkan peran-peran yang signifikan dalam masyarakat Minangkabau, yaitu sebagai pembawa garis keturunan, pemilik harato pusako dan rumah gadang, serta penentu terlaksananya keputusan yang telah dibuat oleh kaum laki-laki dalam posisi sebagai mama dan penghulu. Pepatah di atas menjadi pembuka pembahasan tentang keberdayaan perempuan Minangkabau di rantau. Tapi siapakah Minangkabau itu? Adat dan pai merantau. Hadirin yang saya muliakan, Minangkabau mempresentasikan beberapa hal: teritori, budaya, dan suku bangsa. Desa Warnana, Negara Kertagama, yang ditulis pada tahun 1365 oleh Empu Prapanca, seorang pencatat sejarah dari Kerajaan Majapahit, adalah catatan sejarah tertua yang menyebut Minangkabau. Pada teks ini, Minangkabau dituju sebagai Manangkabua. Ada beberapa versi terkait arti dan asal kata Minangkabau. Salah satu versi menyatakan bahwa nama Minangkabau berasal dari kata Minangatamwa dan Pinangkabu, yang berarti pertemuan dari dua lamuan sungai atau asal tanah. Merujuk pada sebuah tambo, Minangkabau berasal dari kata Manangkabau, yang berarti kerbau yang menang. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, arti kata Minangkabau versi tambo ini tampaknya lebih dikenal dan dibanggakan oleh sebagian besar masyarakat di awal Minangkabau, yang terdiri dari 3 bagian, yaitu Dare, Pasisir, dan Rantau. Dare yang terletak di lereng Gunung Merapi dekat kota Bukit Tinggi yang saat ini sedang erupsi merupakan tanah asal Minangkabau. Pasisir ada di dataran rendah sebelah barat dengan Bukit Barisan, berperan menghubungkan Minangkabau dengan dunia luar. Ia juga berperan sebagai tempat masuknya pengaruh ideologi dari luar Minangkabau, seperti kedatangan Islam sekitar abad 16, sebagaimana diekspresikan oleh pepatah adat, syarat mendaki adik menurun. Sedangkan rantau secara literal berarti garis sungai atau garis pantai, terbentuk karena aktivitas pai merantau yang dilakukan oleh orang-orang Minangkabau. Eksodus orang-orang Minangkabau ke Tanah Baru dimulai sekitar awal abad 15. Menurut Klemer, aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang Minangkabau ini menjadi salah satu faktor penting terhadap pembentukan dari apa yang sekarang kita kenal sebagai negara-negara Asia Tenggara. Saat ini, Provinsi Sumatera Barat mendapat predikat sebagai kampung halaman suku Minangkabau. Posisi ini telah semakin diperkuat dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, yang isinya merepresentasikan adat Minangkabau dengan Provinsi Sumatera Barat. Padahal, menurut Tambo Minangkabau,
persebaran wilayah Minangkabau lebih luas daripada Provinsi Sumatera Barat itu sendiri, yaitu meliputi juga beberapa bagian dari Provinsi Riau, Bengkulu, dan Jambi. Hadirin yang berbahagia, material ini adalah salah satu akar utama dari adat Minangkabau. Ada asumsi bahwa material ini sedang mengalami kemunduran. Namun penelitian-penelitian berikutnya dalam kajian Minangkabau menunjukkan bahwa nilai-nilai material ini masih tetap kuat, walaupun mengalami beberapa modifikasi dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Sentrifuga adat Minangkabau yang lainnya adalah Islam. Proses integrasi hukum Islam ke dalam budaya Minangkabau dapat diukur dari terjadinya perubahan-perubahan dalam falsafah adat Minangkabau. Falsafah adat yang terbaru dan dijalankan saat ini adalah adik pesan di sarak, sarak pesan di kitabullah, sarak mengatur, adik memakai. Dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya, masyarakat Minangkabau berusaha berpegang pada kedua pedoman tersebut. Oleh karena itu, selain dikenal sebagai kelompok masyarakat matrilineal terbesar di dunia, Minangkabau juga mendapat sebutan sebagai salah satu di antara kelompok masyarakat paling Islamis di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana telah disebutkan, payung merantau adalah aktivitas yang juga biasanya dikaitkan dengan orang-orang Minangkabau. Aktivitas merantau adalah sebagai pengejawantahan dari nilai-nilai adat mereka, supaya adat Minangkabau tetap terpelihara. Jadi tidak semata efek samping dari urbanisasi. Pada awalnya aktivitas payung merantau dilakukan secara temporal. Arah rantaunya pun awalnya tidak jauh dari kampung asalnya. Kemudian beberapa dari perantau ini mempraktekkan merantau Cina, yaitu secara permanen tinggal di tanah rantau. Selain itu daerah rantaunya juga semakin jauh hingga transnasional negara. Para perantau inilah yang dikenal sebagai diaspora Minangkabau. Semula merantau dilakukan oleh kaum laki-laki muda yang belum menikah. Dalam perkembangannya, kegiatan merantau juga dilakukan oleh para lelaki yang sudah menikah. Mereka biasanya pergi sendiri. Istri berserta anak-anak mereka yang dikunjungi secara berkala tetap tinggal di kampung halaman dan tinggal secara komunal dengan ibu dan saudara-saudara perempuan istri di rumah gadang milik keluarga matrilineal istri mereka. Namun, terutama setelah Minangkabau menjadi bagian dari negara Indonesia, kaum perempuan juga turut berpartisipasi dalam kegiatan merantau. Mereka merantau pasif untuk menemani anggota keluarga laki-laki mereka. Sebagian mereka pergi merantau untuk menemani suami mereka mencari rezeki di rantau. Mereka memilih untuk mengikuti suami mereka berimigrasi dan membangun rumah permanen, tidak hanya sekedar tempat tinggal sementara di tanah rantau. Pada perkembangan selanjutnya, banyak perempuan Minangkabau yang menjadi perantau aktif, yaitu merantau atas inisiatif sendiri dengan mengambil peluang seperti tawaran pekerjaan atau melanjutkan pendidikan dengan beasiswa. Tak jarang para perempuan ini, terutama setelah sukses di rantau, mengajak para saudaranya untuk mendampingi mereka. Konsekuensi dari tindakan payung merantau yang dilakukan oleh para perempuan ini, mereka kehilangan beberapa hak istimewa mereka yang telah dikonfirmasi oleh adat, terutama dalam kaitannya dengan warisan dan peran-peran sosial. Menarik untuk mengetahui sejauh mana payung merantau berdampak bagi kaum perempuan Minangkabau dalam kaitannya dengan segala keistimewaan yang diberikan oleh adat, serta bagaimana cara mereka tetap berdaya di rantau yang menerapkan nilai-nilai patriarki serta sebagai norma utama dalam kehidupan sosial dan pribadi. Menarik pula untuk menginvestigasi bagaimana para perempuan perantau ini memainkan peran penting dalam membentuk identitas Minangkabau perantau. Hadirin yang berbahagia, dikarenakan pergi merantau, para perempuan migran ini sebagai para pemilik rumah gadang tidak dapat menggunakan rumah pusako sebagai tempat tinggal bagi keluarga bagi mereka. Mereka juga bisa kehilangan hak mereka untuk tinggal secara komunal di tanah keluarga besar matrilineal mereka dan mempertahankan relasi dengan para anggota keluarga
besar matrilineal lainnya secara fisik dan sosial untuk bekerja bersama dalam membereskan urusan-urusan keluarga atau saling membantu dalam memecahkan persoalan hidup, terutama persoalan-persoalan domestik. Selain itu, mereka juga dapat kehilangan kesempatan untuk memilih dan dipilih menjadi kepala negari atau anggota lembaga adat dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat adat. Berdasarkan hal-hal yang dibahas di atas, jelaslah bahwa hilangnya power akibat merantau adalah dampak yang harus ditanggung oleh para perempuan perantau ini. Hadirin yang saya hormati, hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan perantau ini melakukan beberapa strategi untuk berdaya di rantau. Strategi pertama yang dilakukan adalah memodifikasi nilai-nilai matrilineal seperti modifikasi sistem tinggal secara komunal, jaringan hubungan keluarga besar matrilineal, dan relasi samande. Sebagian besar para perantau ini baru masuran yang mengidentifikasikan tinggal secara terpisah dengan keluarga besar matrilinealnya di rumah milik sendiri, baik punya pribadi atau menyewa. Walaupun demikian, dalam realitanya tipe baru masuran ya diasumsikan sudah menjadi norma bagi rumah tangga mandiri bagi sebagian responden. Dalam tingkat yang beragam masih bergantung pada keluarga besar matrilinealnya, sehingga dapat dikatakan walaupun terjadi individualisasi rumah tangga, namun masih berada di dalam jaringan kerja keluarga besar matrilineal. Penelitian juga membuktikan bahwa jaringan hubungan matrilineal dengan variasi beragam masih kuat dipraktekkan oleh sesama perantau di dalam maupun di luar negeri. Mereka menjaga jaringan ini karena saling mendapatkan manfaat, baik secara finansial maupun emosional. Jaringan hubungan matrilineal yang berfungsi sebagai safety net berlangsung dengan baik, bahkan bisa menjadi perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap seorang perempuan Minangkabau sebagai istri oleh suaminya, sebagaimana beberapa kasus membuktikan. Mereka juga menjalin hubungan dekat dengan ibu kandungnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa relasi ibu dan anak perempuan adalah relasi yang terdekat dalam sistem kekerabatan Minangkabau. Dampak dari penerapan konsep keluarga bakti samande, unit keluarga terkecil tradisional Minangkabau yang terdiri dari seorang ibu dan anak-anak kandungnya. Mendapat pengaruh dari hukum Islam, samande telah dimodifikasikan menjadi keluarga bakti yang terdiri dari ibu, anak-anak, dan ayah yang berfungsi sebagai kepala keluarga, pencari nafkah utama, dan pemilik properti keluarga. Walaupun demikian, tampaknya akar dari samande, yaitu ikatan kuat antara seorang ibu dan anak-anaknya, masih tetap bertahan. Norma adat Minangkabau bahwa anak-anak adalah kepunyaan ibu kandung dan keluarga matrilineal mereka masih diterima secara sosial. Hal ini terlihat dalam kasus-kasus perceraian, ketika hak pengasuhan anak-anak biasanya secara otomatis jatuh ke tangan ibu. Dampak dari nilai-nilai matrilineal, perempuan sebagai ibu diberikan beban tanggung jawab yang lebih untuk membesarkan anak-anaknya. Namun ada juga memberikan balasan keistimewaan atas beban yang ditanggung. Ibu memiliki pengaruh dominan terhadap anak-anaknya, terutama anak-anak perempuannya, yang tetap berlanjut walau mereka telah dewasa dan menikah. Seorang ibu Minangkabau biasanya menjadi bagian dari keluarga anak perempuannya. Materi ini memberikan beberapa keistimewaan kepada anak perempuan, misalnya dalam hal warisan dan pertolongan ibu. Karena prinsip-prinsip matrilineal, seorang ibu lebih mengutamakan memberikan bantuan kepada anak perempuannya daripada anak laki-lakinya. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan utama kenapa seorang anak perempuan Minangkabau tetap menjalin hubungan yang erat dengan ibu kandungnya walau sudah menikah dan memiliki keluarga bakti. Menjadi kawan bayu, penasehat, penyokong finansial, pengasuh bagi cucu-cucunya, penjaga keluarga besar mereka, dan penghubung dengan kampung halaman adalah beberapa peran yang diambil oleh ibu-ibu Minangkabau di rantau untuk mendapatkan power dalam keluarga besar matrilinealnya.
Dengan demikian, perempuan baik sebagai anak atau ibu mendapatkan manfaat dari implementasi konsep Samandaya dimodifikasi. Hadirin yang saya hormati, terkait kedudukan perempuan dalam masyarakat Minangkabau dalam kajian Minangkabau, feminis, dan Asia Tenggara. Dalam membaca literatur akademik Minangkabau, saya memperhatikan adanya dominasi sudut pandang laki-laki dengan menggunakan konsep-konsep barat dalam analisis relasi gender power di Minangkabau, yang merupakan bagian dari Asia Tenggara. Dampaknya, narasi-narasi suara-suara dari dalam, dari kaum perempuan Minangkabau, tentang diri mereka sendiri dan pengalaman mereka hidup di alam Minangkabau, relatif luput dari banyaknya literatur tentang perempuan di masyarakat Minangkabau. Hal ini meninggalkan banyak pertanyaan-pertanyaan penting terkait Minangkabau, Sumatera Barat. Penelitian yang telah dilakukan merupakan sebuah kontribusi untuk lebih memahami relasi-relasi sosial dan organisasi Minangkabau dari sudut pandang seorang perempuan Minangkabau dan menghadirkan suara-suara dari perempuan Minangkabau yang lainnya. Hadirin yang saya hormati, pepatah Minangkabau mengatakan, banyak melangkah, banyak yang dilihat, banyak pula yang didapat. Banyak melangkah, banyak yang dilihat, banyak pula yang didapat. Pepatah ini menunjukkan pentingnya merantau untuk memperkaya dan mencerahkan jiwa dan pemikiran seseorang. Penelitian ini adalah hasil dari merantau saya. Menjadi orang dalam sekaligus orang luar telah memberikan sebuah kesempatan penting bagi saya untuk kritis terhadap nilai-nilai yang saya terima begitu saja tanpa mempertanyakan. Penelitian ini yang bisa dikatakan campuran dari kritika analisis yang objektif dan pengalaman hidup yang subjektif diharapkan bisa memberikan sumbangsinya dalam perkembangan pengetahuan, terutama dalam kajian gender Asia Tenggara dan diaspora. Demikian pidato pembukaan saya, semoga memberikan manfaat bagi para hadirin yang saya hormati. Profesor Mina Elvira, Sarjana Sastra, Master of Art, Doctor of Philosophy, saya ucapkan terima kasih atas pidato yang telah saudari sampaikan, dan saya ucapkan selamat bahwa saudari telah dikukuhkan sebagai guru besar tetap Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.